Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari miris kesalahan Mahkamah Agung yang menderita adalah Joko Chandra. Jadi sumber saya dari YouTube juga. Jadi saya Joko Chandra kan baru ditangkap polisi sekarang ini. Tapi saya melihat masalah ini pada waktu persidangan pertama kali sekitar tahun 2001. Jadi Joko Chandra ini katanya dia meminjam uang dari Bank Bali. Ternyata pinjam-meminjamnya ada kasusnya. Sehingga jaksa menyatakan dia sebagai tersangka. Jadi ini saya tinjaunya itu dari hukum pidana dan juga dari hukum acara pidana terkait penyelesaian perkara ini. Jadi jaksa menuntut pada Joko Chandra itu ke pengadilan negeri. Setelah dia menuntut Pak Joko Chandra ini, hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan terbukti tetapi bukan perbuatan pidana. Kalau di masyarakat istilahnya itu bebas. Jadi terbuktinya perkara tapi bukan perbuatan pidana. Bukan yang terbukti itu secara perdata antara pinjam-meminjam. Saya kurang jelas. Tapi intinya demikian. Diputus pengadilan negeri terbukti tetapi bukan perbuatan pidana. Akibat putusan hakim demikian, jaksa tidak boleh naik banding ke pengadilan tinggi. Dia harus kasasi. Jadi kasasi. Sehingga jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah diperiksa Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman memperkuat putusan pengadilan negeri, yaitu terbukti tetapi bukan perbuatan pidana. Jadi sejak putusan Mahkamah Agung itu dijatuhkan, maka pada saat itu putusan pengadilan Mahkamah Agung sudah inkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dia berarti semacam bebas, tidak boleh diperlakukan tidak baik lagi sama Joko Chandra. Jadi yang jadi masalah 8 tahun kemudian jaksa mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung dengan hakim yang berbeda menjatuhkan hukuman lagi kepada Joko Chandra selama 2 tahun. Di sinilah yang menjadi masalah. Jadi putusan Mahkamah Agung yang menyalahkan Joko Chandra ini dengan hukuman 2 tahun penjara ini bertentangan dengan ketentuan hukum. Ada 3 yang ditentang. Jadi 1. Kewenangan hakim, dan keputusan hakim. Keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perkaranya terbukti tapi bukan perbuatan pidana, itu sudah mempunyai putusan akhir dan langsung inkrah, langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tidak boleh dituntut lagi, dan dia sudah bebas kemana-mana. Kedua, dia melanggar di dalam KUHP kita Undang-Undang Acara Pidana sudah diatur di sana, kalau nggak salah pasal 263 ayat 1 yang masalah peninjauan kembali hanya bisa diajukan tersangka dan keluarganya, sedangkan jaksa penuntut umum tidak boleh mengajukan peninjauan kembali. Di sinilah yang dia langgar itu KUHP itu, kita Undang-Undang Acara Pidana. Yang ketiga, dia juga secara tidak langsung melanggar asas nebis in idem. Asas nebis in idem adalah suatu perbuatan pidana apabila sudah diputus hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka perbuatan tersebut tidak bisa dituntut lagi yang kedua kalinya. Jadi karena ini sudah diputus oleh hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti karena sebagai putusan akhir, maka otomatis tidak bisa dituntut lagi dalam bentuk apapun. Jadi ada 3 yang dilanggar putusan Mahkamah Agung ini menurut saya. Pertama,
ketentuan daripada putusan Mahkamah Agung itu adalah sebagai putusan akhir. Karena dia sebagai putusan akhir, tidak ada lagi upaya banding kasasi di sana. Langsung putusan Mahkamah Agung itu ingkrah. Entah bagaimana bunyinya putusan, tetapi terkait dengan putusan perkara Joko Chandra ini, yaitu terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana. Jadi sudah langsung, berarti dia sudah dianggap sudah bebas itu. Perbuatannya itu tidak bisa dituntut lagi. Yang kedua, sudah tegas-tegas diatur bahwa di dalam KUHP, hukum acara pidana, sudah jelas di dalam pasal 263 1 mungkin itu ya, bahwa yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanya terdakwa dan ahli warisnya. Ketika ini melanggar juga, saya pikir, dengan asas nebis in idem, suatu perbuatan pidana yang sudah diputus oleh hakim dan putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka perbuatan yang sama tidak boleh diajukan lagi. Itu di situ. Jadi harapan saya supaya Mahkamah Agung itu peninjauan kembali yang dilakukan Joko Chandra yang terakhir ini supaya cepat-cepat diputus oleh Mahkamah Agung dengan bentuk isi putusannya itu memperkuat putusan Mahkamah Agung terkait dengan bahwa terbukti tetapi bukan perbuatan pidana. Itu yang harus dibuktikan, bukan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman kepada Joko Chandra selama 2 tahun. Itu harus dibatalkan itu. Jadi inilah kalau saya, karena kita harus adil dalam menegakkan hukum, tidak boleh pandang bulu. Jangan karena Mahkamah Agung seenaknya menjatuhkan hukuman, menyalahkan hukum. Dia terikat kepada asas-asas hukum yang berlaku. Jadi dengan demikian, ya menurut saya sih lebih baik diperbaiki putusan Mahkamah Agung itu. Karena yang bisa memperbaiki putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan Joko Chandra 2 tahun adalah putusan Mahkamah Agung juga, karena setingkat. Jadi dia nanti bisa memperbaikinya dalam bentuk bahwa Joko Chandra ini menguatkan putusan Mahkamah Agung itu bisa menguatkan putusan pengadilan negeri yang menyatakan terbukti tapi bukan perbuatan pidana, sehingga tidak perlu dia menjalani hukuman. Jadi ini yang kalau saran saya demikian, karena yang menurut saya yang salah itu adalah Mahkamah Agung, bukan Joko Chandra. Karena Mahkamah Agung itu melanggar aturan 3 ketentuan tersebut. Sekian dan terima kasih.